Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Agus Kurnianto. Saya dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang proses pembuatan kaustik soda. Natrium hidroksida atau yang juga dikenal dengan sebutan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium atau Na+ dan anion hidroksida atau OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan yang pembuatan pulp dan kertas. Produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat, mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas bagaimana proses pembuatan NaOH dalam skala industri. Industri soda kaustik sendiri juga sering dikenal dengan istilah industri klor alkali, karena selain menghasilkan produk utama berupa soda kaustik atau NaOH, dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan klor dan gas hidrogen atau H2. Tentunya kita juga harus tahu apa bahan baku dan bahan penunjang dalam pembuatan kaustik itu sendiri. Adapun bahan baku yang digunakan terdiri dari 4, yaitu brine 20-25% NaCl, air, natrium karbonat, dan listrik. Untuk bahan penunjang terdiri dari asam sulfat, merkuri, asam klorida. Adapun proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah yang pertama itu brine purification. Bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam tungku pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0 sampai 55 derajat Celcius untuk mengendapkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Selanjutnya, endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu antara 55 sampai 60 derajat Celcius, di mana kemudian endapan akan dihilangkan sebagai selari atau lumpur. Pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sand filter dan plate and frame dengan heater sebelum menuju ke cation exchanger agar kondisi operasi sesuai, yaitu pada suhu 60-70 derajat Celcius dan dilakukan dengan anion exchanger. Tujuannya adalah memperkecil konsentrasi pengotor menjadi ppb atau part per billion. Yang kedua ada brine elektrolisis dan evaporasi. Proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan di industri. Elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Adapun 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri yaitu sel diafragma, sel merkuri, dan sel membran. Yang pertama yaitu sel diafragma. Proses ini disebut dengan sel diafragma karena sodium hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk NaClO dengan reaksi lanjut akan menghasilkan sodium klorat atau NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat. Yang kedua ada sel merkuri. Sel merkuri itu sendiri adalah suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma. Dalam elektrolisis tersebut, anoda terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodanya adalah kolom aliran reksa atau merkuri. Yang ketiga ada sel membran. Sel membran menggunakan membran semi permeable
Untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda, proses elektrolisis larutan garam dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi paling modern dalam industri klor-alkali. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium atau Na+ dari ruang anoda ke ruang katoda. Namun, membran tersebut mencegah mengalirnya ion Cl- ke ruangan katoda dan mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda, sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Selanjutnya ada kaustik dan H2 handling. Soda kaustik diproduksi dalam elektrolyzer membran pada konsentrasi sekitar 32% berat. Kaustik ini didinginkan dan dipindahkan ke penyimpanan. Kaustik yang didinginkan dipompa ke tangki utama untuk memasok kaustik untuk konsumsi kaustik internal di pabrik klor-alkali. Kaustik yang dihasilkan melebihi konsumsi meluap dari tangki ini ke penyimpanan. Selanjutnya ada weak brain dan Cl2 handling. Air garam yang lemah meninggalkan elektrolisir jenuh dengan klorin. Klorin harus dipulihkan karena beberapa alasan. Yang pertama, hilangnya hasil klorin dalam hilangnya produk. Kedua, klorin akan menghancurkan resin penukar ion. Yang ketiga, ada asap klorin yang berbahaya akan keluar dari larutan di tangki terbuka. Klorin terlarut dilepaskan dengan penambahan asam klorida ke air garam yang memasuki tangki. Gas klorin dipisahkan keluar melalui hidroklorin ke sistem penanganan air klorin. Air garam yang lemah dipompa ke deklorinator air garam untuk menghilangkan klorin lebih lanjut. Reaksi yang terjadi yaitu HOCl ditambah HCl menjadi H2 plus Cl2. Deklorinator air garam menghilangkan klorin dari garam. Air garam mengalir ke bawah lapisan pengepakan sementara udara, atmosfer mengalir ke atas di bawah hypovan. Reaksi yang terjadi yaitu NaOH ditambah Na2SO3 ditambah Cl2 menjadi Na2SO4 ditambah 2 NaCl ditambah H2O. Gas klorin dari elektrolyzer didinginkan untuk mengembunkan air dan dikeringkan dengan kontak dengan asam sulfat. Gas kering dikompresi oleh kompresor, cincin asam kemudian dicairkan. Klorin cair mengalir ke tangki penyimpanan. Kemudian klorin dan pemana superklorin memberikan klorin gas murni ke pabrik pulp pada tekanan yang diperlukan. Sistem penanganan klorin terdiri dari sistem pendingin, sistem pengeringan, dan sistem kompresor, dan sistem pencairan. Sistem pendingin mendinginkan gas klorin basah untuk mengembunkan sebagian besar uap air dalam klorin. Sistem pendingin berisi pendingin klorin, chiller klorin, dan filter lilin klorin. Sistem pengeringan menghilangkan sisa air dan mengontakkan gas klorin basah dengan asam sulfat pekat. Kompresor klorin menerima gas klorin kering dari sistem pengeringan dan pengompres klorin untuk dikirim ke unit produksi asam klorida dan liquefier. Sistem pencairan mengubah gas klorin menjadi klorin cair. Sistem pencairan terdiri dari liquefier, 2 tahap, dan unit pendingin. Selanjutnya ada hyposystem. Aliran gas buang yang mengandung soda kaustik dalam sistem hypo di scrubber untuk membentuk natrium hipoklorit. Sistem hypo untuk menyerap klorin terdiri dari 2 menara scrubbing yang dihubungkan dengan secara seri dan dihubungkan dengan pompa, tangki, dan pendingin. Gas ventilasi ditarik melalui sistem oleh kipas yang melepaskan gas yang digosok ke atmosfer. Pengoperasian sistem hypo dilakukan secara terus-menerus. Klorin tidak dapat langsung dibuang ke atmosfer karena sifatnya yang beracun. Menara hypo menghubungi gas ventilasi dengan larutan kaustik untuk mengubah klorin menjadi hipoklorit dan garam. Kedua menara hypo dihubungkan secara seri. Setiap menara hypo terdiri dari menara yang dikemas, tangki pompa,
pendingin, dan pompa untuk mensirkulasikan larutan scrubbing. Menara HIPO utama menghilangkan sebagian besar klorin dari gas ventilasi dengan menghubungi gas dengan larutan yang mengandung kaustik. Menara HIPO sekunder mengolah gas ventilasi untuk menghilangkan sisa klorin. Kipas HIPO menarik gas ventilasi melalui sistem HIPO, sedangkan kipas mempertahankan sedikit vakum di tangki penyimpanan di seluruh pabrik klor alkali dan klorin dioksida. Reaksi yang terjadi yaitu 2NaOH ditambah ClO2 ditambah NaOCl ditambah NaCl ditambah H2O.